Prabowo berdebah. Bernyanyi dengan Bahlil. Akun Sekretariat Kabinet membuat kegaduhan dengan memposting video so savage yang mengkontraskan seorang yang sedang berorasi dengan suasana pawai malam hari di HUT Kebiri. Video yang diunggah akun Setkap itu mengklaim bahwa Pak Prabowo disambut 500.000 orang. Luar biasa. Netizen pun banyak yang mengecam video tersebut karena dianggap songong atau nantangin. Banyak juga yang menyorot klaim angka 500.000 orang tersebut adalah statement yang berlebihan. Sebagian lapangan Monas yang dipadati orang-orang pada malam itu diperkirakan tidak melebihi 20.000 massa. Kami sungguh menyesalkan klaim soal angka ini. Seharusnya akun Setkap langsung saja menyebut Pak Prabowo disambut 8 juta orang. Angka favorit Pak Prabowo. Dari mana sumbernya? Tidak perlu repot-repot. Cukup katakan saja, saudara-saudara, saya mendapat laporan. Saya dapat laporan, tiap hari saya dapat laporan intel. Di tengah perayaan Kebiri, perhatian tentu tertuju pada Pak Prabowo. Pada perayaan yang meriah itu, kita mendapati foto sang presiden berkibar di langit istana. Sungguh momen istimewa. Ketika ekonomi nyungsep, setidaknya kita bisa melihat presidennya terbang tinggi. Meski sebenarnya kami paham kalau banyak yang kecewa. Sudah IHSG sering merah, hutan Kalimantan pun ikut membara. Perayaan HUT Kebiri di Jakarta secara fantastis menghadirkan banyak jet terbang. Banyak netizen yang menagih Pak Prabowo sebaiknya sigap untuk langsung terbang ke NTT yang terdampak bencana gempa. Tenang saja saudara-saudara, sebagai gestar di berbagai event, Pak Prabowo selalu perlu persiapan penuh. Karena cetak spanduk di daerah yang terdampak bencana tidak semudah dan secepat mendirikan berbagai dapur MBG atau Kopdes Merah Putih. Kami dari Kementerian Kegelapan menyampaikan turut berduka atas banyaknya bencana yang terjadi di berbagai wilayah. Meski pemerintah saat festival HUT Kebiri melakukan open donasi. Kami Kementerian Kegelapan tidak ikut melakukan open donasi. Silahkan saja kami himbau untuk kalian melakukan aksi warga bantu warga lewat beberapa lembaga donasi yang sudah terpercaya. Di tengah bencana ini, ada kabar yang tidak bisa kami percaya. Kabar ini menyebutkan Pak Prabowo menunjuk langsung Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan di Kalimantan. Kabar ini terdengar seperti layaknya Presiden Kolombia yang menunjuk Pablo Escobar untuk menangani peredaran narkoba. Untungnya berita ini langsung dibantah oleh Mensesnek. Ketimbang Haji Isam, kami rasa perkara kebakaran hutan ini harus dikembalikan kepada kementerian atau lembaga yang berhubungan, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Untuk itu, kami mendukung Pak Prabowo menunjuk sosok yang pernah bermain domino dengan Menteri Kehutanan sebagai koordinator pemadaman kebakaran hutan. Sebab tidak akan ada kebakaran hutan ketika hutannya juga tidak ada karena sudah habis dibalak secara liar. Sungguh sebuah solusi yang memadukan Jokowisme dan Prabowonomics. Selain itu, kebakaran hutan ini kelihatannya akan terjadi setiap tahun. Karena ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk menyamaratakan pendidikan Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Karena dengan kebakaran hutan, sekolah mereka dipaksa libur, sementara sekolah-sekolah di Indonesia tetap bersekolah. Dengan demikian, pendidikan kita tidak akan tertinggal terlalu jauh dari negeri jiran dan Singapura. Di tengah kebakaran hutan dan bencana gempa yang melanda negeri, anggota kabinet memang banyak yang membuat gaduh. Tadi di awal kami menyebut Seskap yang menyindir peserta demo, ada juga Natalius Pigai yang membuat statement bombastis. Jadi orang yang menolak makan adalah orang yang menginginkan kematian. Karena tanpa makan pasti mati. Beliau di tengah keadaan ini secara all out membela MBG. Katanya MBG adalah hal yang mulia. Yang menolak MBG berarti ingin kematian. Tampaknya alur berpikir Pak Pigai ini sangat sejalan dengan kami. Cara berpikir yang sederhana saja. Menolak MBG berarti kematian. Menerima MBG berarti keracunan. Beliau memilih yang kedua karena what doesn't kill you make you stronger. Ketika para pejabat bebas bicara seenaknya, para mahasiswa dan masyarakat seakan dibatasi suara dan geraknya. Belum lama ini, BEM UI dihalang-halangi ketika ingin melakukan mobilisasi massa menuju Bundaran HI.
Pak Polisi lagi-lagi menghalangi karena menganggap itu sebagai objek vital nasional. Sebuah klaim yang langsung dibantah oleh berbagai pihak seperti LBH Jakarta. Polri ini memang presisi asbunnya. Kalaupun Bundaran HI jadi objek vital nasional, kami sarankan Pak Prabowo untuk mengubah namanya menjadi Bundaran HI Antek-Antek Asing. HI hidup Jokowi.